Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Don Sudaji dari SMK Telkom Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan sequence diagram yang dibuat oleh saya sendiri, Muhammad Don Sudaji, kelas 11 RPL 2, absen 19, SMK Telkom Purwokerto. Ya, activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Activity diagram menyediakan analis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau logika. Keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses permodelan paralel. Ini ada contoh dari activity diagram. Salah satu contoh dari activity diagram. Selanjutnya, fungsi activity diagram. Fungsinya yaitu yang pertama, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua, dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Yang keempat, sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu dan memahami proses secara keseluruhan. Yang kelima, yaitu ada activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Selanjutnya ada notasi activity diagram. Yang pertama ada activity. Keterangannya yaitu ada memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action. Keterangannya yaitu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga start state. Keterangannya yaitu bagaimana objek dibentuk atau diawali. Yang keempat end state. Keterangannya bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Yang kelima ada state transition, yaitu keterangannya state transition menunjukkan kegiatan atau berikutnya setelah suatu kegiatan. Yang keenam ada fork, yaitu percabangan yang menunjukkan aliran pada activity diagram. Yang ketujuh ada join, yaitu penggabungan yang menjadi arah aliran pada activity diagram. Yang ke-8 ada decision, yaitu pilihan untuk mengambil keputusan. Yang ke-9 ada flow final, yaitu aliran akhir. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram yaitu menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan suatu sesuai dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan adalah interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan atau message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan yang dilakukan dengan satu set dari objek yang berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna dalam membantu analis, memahami spesifikasi real-time, dan menggunakan kasus yang rumit. Diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antar objek. Yang berikut adalah gambar dari contoh dari sequence diagram. Berikut contohnya. Yang kedua itu ada tujuan penggunaan. Tujuannya itu pertama mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua ada merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga ada analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasa dipakai untuk memodelkan pertama deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan use case diagram. Yang selanjutnya ada logika dari metode, operation, function, atau prosedur. Yang ketiga ada logika dari service atau high level method. Selanjutnya ada notasi sequence diagram. Yang pertama ada activity, yaitu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antar muka saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua ada action, yaitu state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Yang ketiga ada initial node,
bagaimana objek dibentuk atau diawali. Terus yang keempat ada activity final note, yaitu bagaimana objek dibentuk dan diakhiri. Terus yang kelima ada decision, jadi digunakan untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil pada kondisi tertentu. Yang keenam ada line connector, digunakan untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.